Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, kembali kita berjumpa di dalam program Secuil Roti Sorgawi, di mana kita mau bersama merenungkan sedikit dari firman Tuhan. Kita percaya yang sedikit, yang secuil ini, kalau kita tambahkan secuil demi secuil, lama-lama kita pun akan dikenyangkan oleh Tuhan. Mari kita mau saat ini bersama membuka dari Kejadian 29 ayatnya yang ke-31 sampai yang ke-35. Kejadian 29 ayatnya yang ke-31 sampai 35. Ketika Tuhan melihat bahwa Lea tidak dicintai, dibukanyalah kandungannya, tetapi Rahel mandul. Lea mengandung lalu melahirkan seorang anak laki-laki dan menamainya Ruben, sebab katanya, sesungguhnya Tuhan telah memperhatikan kesengsaraanku. Sekarang tentulah aku akan dicintai oleh suamiku. Mengandung pula lah ia lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Maka ia berkata, sesungguhnya Tuhan telah mendengar bahwa aku tidak dicintai. Lalu diberikannya pula anak ini kepadaku. Maka ia menamai anak itu Simeon. Kemudian mengandung pula lah ia lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Maka ia berkata, sekali ini suamiku akan lebih erat kepadaku, karena aku telah melahirkan 3 anak laki-laki baginya. Itulah sebabnya ia menamai anak itu Lewi. Mengandung pula lah ia lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Maka ia berkata, sekali ini aku akan bersyukur kepada Tuhan. Itulah sebabnya ia menamai anak itu Yehuda. Sesudah itu ia tidak melahirkan lagi. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita tentu mengenal tokoh Yakub. Tokoh Yakub memiliki 2 orang istri, Lea dan Rahel. Dan secara total dari keluarga itu mereka memiliki 12 anak laki-laki dan 1 anak perempuan. Ya, sebuah keluarga yang besar. Nah, tetapi keluarga yang besar ini bukan sebuah keluarga yang sungguh utuh dan sempurna. Ya, ketika keluarga itu masih bertiga, mulai dari ketika masih bertiga saja, Yakub, Lea dan Rahel, kita melihat bahwa Lea dikatakan tidak dicintai. Ya, Lea tidak dicintai oleh Yakub. Kenapa? Karena sesungguhnya bukan Lea yang diinginkan oleh Yakub. Ya, kita tahu kisahnya, Lea menjadi istri Yakub hanya karena akal-akalan dari Laban, ayahnya. Ya, oleh karena itu Lea tidak dicintai oleh suaminya, oleh orang yang menjadi pasangannya. Ya, tentu ada sebuah kehilangan di situ, sehingga Lea ini kita bisa membayangkan sangat ingin untuk dicintai suaminya. Nah, kita bersyukur di dalam bacaan ditunjukkan bagaimana Allah itu hadir dan menunjukkan kasih-Nya kepada Lea. Allah memampukan Lea untuk memiliki anak. Dan pengalaman memiliki anak ini ternyata kemudian menjadi sebuah perjalanan iman bagi Lea. Ya, mari kita perhatikan ya, pemberian nama anak-anak Lea bukan sekedar nama, tinggal nama, tetapi ada makna dan ada perjalanan rohani yang bisa kita lihat. Lea dikaruniai anak pertama, dia menamainya Ruben. Ruben ini secara harafiah artinya lihat seorang anak. Nah, karena pikir Lea, sekarang dia mampu memberi keturunan kepada suaminya. Lihat, ini ada anak bagi engkau. Ya, tentu Yakub nanti akan menjadi mengasihi Lea lebih dibandingkan Rahel, memberi Lea kasih yang dicarinya. Tapi apakah demikian? Sepertinya tidak. Nah, makanya ketika Lea kemudian berjuang lagi, memiliki anak yang kedua, lahirlah anak yang kedua. Anak itu diberi nama Simeon, artinya dengar. Nah, Lea berharap sebagaimana Allah mendengar Lea yang tidak dicintai, Lea juga ingin Yakub mendengar
seruannya ingin dikasihi. Tetapi melalui kehadiran anak yang kedua pun, Yakub sepertinya tidak mendengar jeritan hati Lea. Yakub pun tidak menjadi lebih mencintai Lea. Nah, Lea kemudian memiliki anak yang ketiga, diberi nama Lewi. Lewi artinya adalah erat atau merekat. Harapan Lea adalah supaya sekarang dia sudah punya 3 anak laki-laki. Waktu itu Rahel belum bisa memiliki anak, sudah 3-0. Tentu sekarang suaminya akan lebih melekat kepada dia. Tentu suaminya sekarang akan memberikan perhatian dan menempel terus bersama-sama membesarkan anak-anak ini dengan kasih yang lebih. Tapi pun demikian tidak. Saudara-saudara, Lea mengejar cinta manusia. Lea mengejar berfokus mencari cinta suaminya. Itu dia kehilangan dan wajar untuk dia mencarinya, betul. Tetapi sepertinya Lea justru lupa pada Allah. Lea lupa bahwa ada Allah yang luar biasa mengasihinya, mengasihi lebih dari manusia bisa mengasihinya, mengasihi lebih bagaimana dibandingkan Yakub bisa mengasihinya. Yakub bisa melupakan Lea, Yakub bisa tidak mengindahkan Lea, tetapi Allah tidak pernah tidak mengindahkan Lea. Allah selalu mencintai, Allah menghargai, Allah menerima Lea apa adanya. Dan demikian juga dengan kita. Bukankah seringkali kita juga seperti Lea, sibuk mencari perkenanan, sibuk mencari perhatian dan kasih dari orang-orang yang ada di sekeliling kita. Orang-orang yang kalau kita mau sungguh-sungguh jujur, sesungguhnya tidak bisa mencintai dengan sempurna. Kita pun juga tidak bisa mencintai orang dengan sempurna. Hanya Allah yang bisa mencintai dengan utuh dan sempurna. Oleh karena itu, Lea kemudian menarik ketika dia melahirkan anak yang keempat. Ada sebuah perubahan yang bisa kita baca. Lea memberi nama Yehuda. Yehuda artinya adalah puji, pujilah Tuhan. Kita melihat Lea sekarang berubah. Fokusnya tidak lagi apa yang kupunya supaya aku bisa menarik perhatian manusia lain, menarik cinta kasih orang lain. Lea sekarang memilih apa yang dia punya, melihat dirinya sudah dikasihi Tuhan, dan dia mau berfokus untuk memuji dan bersyukur kepada kasih Tuhan. Saudara, marilah kita belajar. Hidup ini jangan kita habiskan untuk mengejar cinta kasih orang lain. Tapi mari kita pilih menatap Allah, mensyukuri kasih-Nya yang melimpah dan sempurna. Kiranya kisah ini menolong kita untuk belajar mencari kasih, di mana kasih sejati itu dapat sungguh ditemukan. Tuhan memberkati kita semua.